Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas animasi yang berasal dari negeri tirai bambu lagi nih guys, atau yang biasa kita sebut donghua, yang tentu saja versi 2D-nya. Nah, pada donghua yang akan kita bahas kali ini adalah donghua yang terbaru guys, yang akan rilis ataupun yang sudah rilis pada tahun 2022 ini, yang tentunya gak kalah menarik dan gak kalah seru lah dengan anime-anime yang ada di Jepang. Nah, gak hanya MC-nya yang overpower, tapi memiliki alur cerita yang menarik guys, yang wajib banget lah untuk kalian nantikan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 15 donghua yang terbaru yang sudah rilis dan akan rilis pada tahun 2022 ini guys, yang tentunya wajib banget lah untuk kalian tonton dan nantikan. Nah, tapi sebelum kita ke videonya, saya mau nanya nih untuk seputar puasa. Gimana nih puasanya? Apakah lancar-lancar saja? Atau ada yang sudah bolong-bolong? Atau ada yang nggak ada sama sekali? Nggak terasa nih guys, puasa sudah hampir meninggalkan kita semua lagi. Semoga saja puasa yang akan datang kita bisa bertemu lagi. Nah, tapi sebelum video dimulai, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Shiwangse A. Nah, donghua ini adalah spin-off dari seri pendek dari Wangse Rongyao. Di benua raja yang luas, bintang-bintang bersinar sebagai pahlawan yang menerus rintangan dan mengejar impian mereka. Dan pahlawan itu melampaui diri mereka sendiri, serta memahami keindahan yang sempurna dan maju dengan beban yang sangat berat, serta memahami arti cinta yang sebenarnya. Dan juga pastinya haus akan kekuasaan yang tak pernah menyerah. Nah, di sini kita akan mengikuti para pahlawan membuka babak baru cinta dan keberaniannya. Yang kedua, Suihou de Shao Huangxi. Donghua ini menceritakan pertemuan seorang juru masak muda yang berbakat dengan seorang gadis lapar yang muncul di dapurnya, yang mengubah kehidupan biasanya menjadi tak biasa lagi. Nah, di sini perempuan itu bernama Dora, roh yang dipanggil, serta dewi yang benar-benar imut. Sekarang ia memanggilnya Tuan, namun dia tidak tertarik sama sekali dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari sosok dewi itu. Nah, seperti sudah ditakdirkan, ketika dia menjadi pemanggil secara tidak sengaja, tidak ada jalan kembali dalam hidupnya, dan menjadi awal untuk berbagai peristiwa dan pertarungan yang akan ia hadapi. Yang ketiga, Shikong Shixi. Nah, donghua ini telah menjadi salah satu donghua yang paling dinanti oleh banyak pemirsa sejak pengumuman pertamanya pada tahun 2020. Dan terlepas dari semua penundaan produksi, energi yang tak stabil di dunia saat itu dan alam alternatif telah merobek celah ruang dan waktu. Nah, ini adalah satu-satunya jalan di mana monster dari alam alternatif dapat memasuki dunia. Dan untuk menghentikan monster yang menyerang, sekelompok orang terpilih melangkah maju untuk bertarung dan melindungi dunia dari celah dan monster itu. Yang keempat, Shiguang Daily Rank 2. Nah, donghua ini berfokus pada karakter Seng Shaoxi dan Lu Guang. Keduanya adalah seorang pengolah sebuah studio foto, juga bersama teman mereka yaitu Qiaoling. Nah, di luar itu ternyata Seng Shaoxi dan Lu Guang memiliki sebuah kekuatan yang di dalam donghua ini, kekuatan tersebut membawa mereka ke dalam misteri. Tetapi mereka pun menggunakan kekuatan itu demi memenuhi keinginan klien mereka, yang tentu saja banyak peristiwa dan hal-hal yang menarik yang akan terjadi di dalamnya. Yang kelima, Tianguang Shifu Season 2. Donghua ini menceritakan Sei Liang, putra mahkota kerajaan Xiangli, yang berhasil naik ke surga selama persidangan ketiganya, terlepas dari penurunan pangkat berturut-turut. Namun dia secara tidak sengaja menghancurkan istana emas pejabat surgawi. Nah, tanpa manusia yang memujanya, Selang harus turun ke dunia sekuler untuk mengusir hantu yang dapat membantunya mempertahankan keilahiannya.
Nah, dalam preview musim kedua itu muncul karakter baru yaitu Jungwoo yang merupakan kaisar di surga. Nah, Jungwoo pertama kali bertemu dengan Liang ketika dia mengalahkan iblis jembatan Yin Yang. Dia sangat terkesan oleh Liang sehingga dia melepaskan penyamarannya sebagai seorang Tao yang kekal dan menunjukkan wujud asli sebagai kaisar surgawi. Yang keenam, Xiangwang dari Chang Sheng Hao Season 3. Nah, salah satu donghua Cina yang populer yang berjudul The Daily Life of the Immortal King sudah mengakhiri season keduanya, dan juga pihak studio resmi mengumumkan season ketiganya. Donghua ini masih menceritakan seorang jenius kultivasi yang telah mencapai ranah baru setiap 2 tahun sejak dia berusia anak-anak, yaitu adalah Wang Ling adalah eksistensi yang hampir tak terkalahkan dengan kekuatan yang jauh di luar nalar dan di luar kendalinya sendiri. Akan tetapi, sekarang dia berusia 16 tahun, serta dia akan menghadapi banyak pertempuran besar. Nah, satu demi satu tantangan terus muncul, namun tetap diatasi dengan penuh komedi dan mengagumkan. Yang ketujuh, season kelanjutan dari donghua Guangxi Fashi. Nah, donghua ini masih menceritakan siswa sekolah menengah Mo Feng yang terlahir dalam keluarga berpenghasilan rendah, serta ia dipaksa untuk terus-menerus memikirkan hari itu dan merawat saudara perempuannya. Nah, pria itu tidak pernah menjadi siswa yang luar biasa dan tidak memberi contoh bagi orang lain. Tetapi hidupnya berubah secara dramatis pada suatu hari setelah dia terbangun. Pemuda itu pergi ke sekolah, serta dia segera mengetahui bahwa sihir sekarang menguasai dunia. Nah, siswa tidak hanya menemukan mata pelajaran umum, tetapi juga kemampuan supernatural yang unik. Sebelumnya Mo Feng tidak bisa membanggakan hasil yang mengesankan, tetapi tiba-tiba dia bisa mengendalikan 2 elemen sekaligus, yaitu api dan kilat. Sisanya orang harus tahan dengan kemampuan untuk mengontrol hanya satu kesempatan. Sementara itu pemuda ini menjadi penyihir paling kuat, serta sangat banyak kelompok yang berpengaruh yang ingin bekerja sama dengannya. Yang kedelapan, Biaoreng Blades of the Guardian. Nah, donghua ini akan mempunyai latar dalam periode transisi antara dinasti Sui dan dinasti Tang yang terakhir dari tahun 618 hingga 907 Masehi. Nah, donghua ini mengikuti protagonis prajurit Daoma yang merupakan seorang tentara bayaran yang sangat terampil dengan ras kehormatan yang kuat yang melakukan perjalanan melintas Tiongkok kuno untuk mencari nafkah dengan pedangnya. Suatu hari Daoma menerima misi pengawalan berbayar yang akan membawanya ke ibu kota Chang'an. Namun misi ini ternyata jauh lebih dari yang dia harapkan. Nah, plot dari seri ini tidak hanya mencakup intrik politik dan pemerintahan despotik yang menindas, tetapi juga beberapa elemen supernatural seperti setan pemakan manusia. Yang kesembilan, Moduse. Masa kecil, pengasuhan, latar belakang keluarga, serta hubungan sosial dan juga pengalaman traumatis. Di sini kita akan melihat dan mencari motif penjahat, serta mengeksplorasi emosi paling halus yang mendorong mereka bukan untuk menempatkan diri kita pada posisi mereka dan bersimpati, atau bahkan memaafkan mereka. Nah, untuk menemukan beberapa alasan untuk menghapus kejahatan dan mengetahui kompleksitas sifat manusia, atau untuk mengintrospeksi konflik sosial, apalagi mengasingkan diri menjadi monster. Yang ke-10, Liu Yao. Donghua ini sebuah kisah kultivasi tentang bagaimana sebuah sekte yang dilanda kemerosotan serta dibangun dan dipulihkan oleh seseorang yang narsisis, pembuat onar, pelit, idiot, dan anak yang lemah. Kita akan melihat protagonis kita yang nakal ini, guys. Yang ke-11, Wu Chengeng Ji Yao Lu. Nah, donghua ini cerita tentang menangkap monster. Kita melihat bahwa iblis sapi pertama kali menggambarkan penangkap monster yang paling dia takuti, serta membunuh roh kalajengking, roh laba-laba, dan kelabang dengan hati-hati dan brutal. Bahkan melawan monster besar seperti tanduk emas dan tanduk perak. Nah, dia tidak bisa menahannya ketika tanduk emas meneriakkan baris klasik, "Aku memanggilmu, apakah kamu berani setuju?" Nah,
jiwa raja kera di tubuh Wu Chengeng terbangun dan mengeluarkan lingkaran emas untuk meratakan gunung dan sungai. Ketika berbicara tentang ketakutan iblis kecil, Wu Chengeng menendang pintu Raja Iblis benteng dari luar. Yang ke-12, Yo Yao Season 2. Nah, pengadilan kekaisaran saat itu mencari orang asing serta menugaskan mereka berbagai posisi sesuai dengan bakat mereka, dengan harapan mengubah peradaban kuno saat itu menjadi lebih baik. Nah, seorang pembangkang berpengaruh yaitu Shou Yongqi menyelinap ke pengadilan kekaisaran berpura-pura menjadi orang asing untuk menyelamatkan ayahnya, tetapi diungkit oleh Tuan Tanah yang ahli dalam membedakan orang asing. Nah, pertemuan mereka memicu serangkaian pertempuran mental dan fisik yang terkadang komedi, tetapi mereka akhirnya mencapai konsensus untuk bekerja sama. Sementara mereka berhasil mencegah konspirasi, mereka mengetahui tentang orang asing lain yang diam-diam membentuk aliansi untuk menggulingkan kekuatan saat itu dan membangun masyarakat baru yang bebas untuk semua. Shou Yongqi dengan gengnya dipaksa untuk mengambil tindakan. Yang ke-13, Jiang Wang Season 3. Donghua ini menceritakan Sheng Jiangxing yang merupakan penjaga keamanan desa Aromari. Rata-rata pemuda yang bertekad untuk menjadi pahlawan legendaris. Sheng Jiangxing yang mencabut pedang surga dengan penuh percaya diri serta kembali ke sungai dan danau ketika dia turun gunung. Pada saat itu, dataran tengah Wuling menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sini Sheng Jiangxing dalam bahaya dan diperintahkan untuk memasuki dunia maritim karena kekuatannya serta pedang surganya. Di sini dia terlibat dalam berbagai plot. Selama perjalanan Sheng Jiangxing dan rombongannya, kecelakaan terjadi satu demi satu, serta akan ada identitas sosok misterius yang secara bertahap akan terungkap. Yang ke-14, Bai Sei Sang Diang. Donghua ini adalah donghua sport guys, yang menceritakan sekelompok wanita yang senang banget untuk berolahraga, terutama bermain tenis meja. Serta di sini kita akan melihat berbagai plot. Nah, di sini kita akan mengikuti pemain tenis meja wanita-wanita ini yang terus berlatih untuk mengikuti sebuah kejuaraan bersama dengan tim mereka. Yang ke-15, Changlang Jue. Donghua ini menceritakan seorang gadis abadi dari suku Poxing yang membuat sukunya dikalahkan oleh Lord Demon. Dongfang Qinshan, dia terlahir kembali 10.000 tahun kemudian sebagai makhluk abadi yang rendah hati dari suku surgawi. Serta Xiao Langhua atau anggrek kecil. Tanpa sadar, Langhua menghidupkan kembali Dongfang Qinshan yang terjebak di menara Haotiang. Nah, untuk mendapatkan kembali kebebasannya, Dongfang Qinshan ingin mengorbankan jiwa abadi Xiao Langhua untuk melepaskan kutukan yang ditempatkan di tubuhnya. Dalam prosesnya, iblis tak berperasaan itu jatuh cinta dengan peri muda yang manis dan menggemaskan. Nah, itu dia guys, 15 donghua yang sudah rilis yang terbaru dan akan rilis pada tahun 2022 ini. Yang tentu saja wajib banget lah untuk kalian tonton dan nantikan, karena memiliki MC yang overpower dan ada cerita yang menarik juga tentunya. Dan untuk kalian yang punya rekomendasi lain ataupun ingin membahas donghua ataupun anime, bisalah kalian lempar ke kolom komentar guys. Nanti kita akan bahas sama-sama. Oke guys, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum video kita akhiri, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua tentunya. Oke guys, untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.